Perkenalkan, nama saya Joshua Dame dari 5.3 dan sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang metode weighted product. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Jadi, untuk pembukaannya, hari ini saya akan membahas salah satu metode yang cukup populer di bidang pengembangan keputusan, yaitu weighted product atau disingkat WP. Metode ini termasuk dalam keluarga multi kriteria decision making atau MCDM. Dan di sini fokus saya nanti adalah menjelaskan cara kerja WP secara lengkap, plus kita akan mencoba menerapkan langsung lewat contoh kasus pemeliharaan restoran terbaik. Dan kemudian kita masuk pada bagian pengertian weighted product. Yang pertama, apa sih weighted product itu? Nah, di sini WP adalah metode pengembangan keputusan yang menggabungkan semua nilai atribut atau kriteria dengan cara dikali-kalikan, di mana setiap kriteria sudah dipangkatkan dulu dengan bobotnya masing-masing. Bobot ini menunjukkan seberapa penting suatu kriteria dibandingkan yang lain. Metode ini sangat cocok kalau kita punya banyak alternatif, banyak kriteria sekaligus. Nah, di sini kita lanjut ke konsep dasar dari weighted product. Ada 4 konsep dasar yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, ada kriteria yang termaksud benefit atau keuntungan. Misalnya, kualitas makanan yang semakin tinggi semakin baik, jadi kita beri bobot positif. Dan kedua, ada kriteria yang termaksud cost atau biaya. Misalnya harga dan jarak semakin rendah semakin baik, kita beri bobot negatif. Dan kemudian ada eh, setelah itu kita hitung skor setiap alternatif dengan mengalihkan semua nilai yang sudah dipangkatkan bobotnya. Hasil perkalian ini disebut vektor S. Dan yang terakhir, alternatif yang memiliki nilai total tertinggi adalah yang terbaik. Nah, di sini kita lanjut ke rumus weighted product. Untuk rumus resminya, yang mana alternatif I ke vektor S-nya adalah seperti yang tertera, di mana nilai kriteria KJ pada alternatif ke I, dan kemudian bobot kriteria KJ untuk cost W, WJ negatif. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke penjelasan, yang mana penjelasan bagian rumus, yang mana nilai yang dinilai dari setiap kriteria di setiap alternatif. Kemudian ada bobot pentingnya kriteria harus dijumlahkan sehingga total bobot sama dengan 1. Tongkat bobot yang menunjukkan pengaruh relatif terhadap hasil akhir perkalian untuk mengakumulasikan efek atribut yang berbeda secara proporsional. Dan setelah itu kita lanjut ke slide berikut. Langkah-langkah perhitungan. Secara ringkas ada 5 langkah utama WP. Yang pertama, tentukan bobot setiap kriteria, pastikan nilai total bobot sama dengan 1. Kemudian klasifikasikan mana kriteria benefit, mana yang cost. Selanjutnya, hitung vektor S untuk setiap alternatif menggunakan rumus perkalian dan pemangkatan tadi. Dan kemudian hitung nilai preferensi V dengan membagi S masing-masing dengan total S semua alternatif. Dan yang terakhir di sini urutkan dari V terbesar ke terkecil ranking atau ranking akhir. Dan kemudian kita masuk ke bagian contoh kasus pemilihan restoran. Nah, sekarang kita langsung praktik biar lebih jelas. Contohnya di sini ada 3 restoran, Fiesta, Koken, dan Trans. Nah, kriterianya ada 5, yang mana si 1 kualitas makanan sama dengan benefit, si 2 harga makanan sama dengan cost, si 3 pelayanan sama dengan benefit, dan kemudian si 4 suasana benefit, dan yang terakhir jarak sama dengan cost. Nah, bobotnya sudah ditentukan seperti yang tertera, ada di sini si 1 sama dengan 0,0,28 dan koma dan seterusnya. Demikian juga dengan keuntungan dan biaya.
Dan selanjutnya kita lanjut ke tahapan perhitungan. Sekarang di bagian ini kita masuk ke perhitungan langkah demi langkahnya. Seperti yang tertera, hitung nilai S di setiap restoran menggunakan rumus ini. Kemudian contoh S1, restoran dihitung dari nilai dan bobot tiap kriteria. Kemudian hitung V sebagai uh, rumus rumus yang ini, dan kemudian juga dengan logika bobot mengaruhi beberapa kontribusi setiap kriteria dalam keputusan akhir. Dan kita masuk ke bagian kesimpulan. Weighted product adalah metode yang sangat efektif untuk pengembalian keputusan yang melibatkan banyak kriteria sekaligus. Nah, untuk keunggulannya, yang pertama meningkatkan perkalian dan pemengkatan sehingga bobot benar-benar berpengaruh secara proporsional. Dan kemudian memberikan ranking yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya prosesnya sistematis, cocok untuk kasus nyata. Jadi kalau suatu saat teman-teman harus membeli laptop, rumah karyawan, atau bahkan restoran seperti contohnya tadi, metode WP biasanya jadi metode andalan yang digunakan. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih.